Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Istana yang Suram. Kali ini dalam episode Kudo Rupoko kembali ke istana kecil. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Tetapi Sangkan menjawab sambil tertawa, "Jangan hiraukan aku. Apakah aku akan dicincang di alun-alun Demak atau aku akan diseret di belakang kaki kuda di sepanjang kota raja? Atau cara-cara yang lain? Tetapi aku akan merasa puas setelah aku mendapat penjelasan dari siapapun juga tentang Raden Kudo Rupoko. Jika benar-benar Raden Kudo Rupoko utusan Sultan Demak lewat Pangeran Linggarwatang atau siapapun juga, maka aku akan dengan senang hati membantunya. Aku akan ikut mencari pusaka itu, bukan saja di halaman istana ini, tetapi aku bersedia menelusur kembali perjalanan Pangeran Kudo Narpodo dari Mojopahit sampai ke tempat ini." Diam! Panji Surowilogo masih membentak. "Kau mengigo seperti orang gila. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan." Sangkan menarik napas dalam-dalam, katanya pada Pinten. Ia benar-benar tidak mau mengatakan sesuatu tentang Raden Kudo Rupoko. Tapi baiklah, dan itu berarti ia akan terikat lebih lama lagi. Mungkin sehari, mungkin 2 atau 3 hari. Pinten mengangguk-angguk, tapi yang ditanyakannya adalah sesuatu yang hampir tidak ada hubungannya dengan diamnya Panji Surowilogo. Bagaimana kita memberinya makan jika ia masih tetap terikat tangannya? Sangkan tersenyum, katanya. Kita lepaskan tali pengikat tangannya. Jika demikian, ia akan dapat melepaskan ikatan kakinya. Kita akan menjaganya di saat-saat ia makan. Jika ia berusaha melepaskan diri, kita pukul tengkuknya. Siapkan bola besimu itu." Yang terdengar adalah gemeretak gigi Panji Surowilogo, tetapi tidak mengucapkan apa-apa. "Lalu apakah yang akan kita kerjakan sekarang?" bertanya Pinten. "Tidak ada," jawab Sangkan. "Kita akan duduk di luar bilik ini sambil membicarakan jalan yang sebaiknya kita tempuh." Pinten tidak menjawab. Sekilas dipandangnya wajah Panon yang tegang. Seperti juga wajah Kimino, keduanya nampak menjadi bingung mendengar percakapan Sangkan, Pinten, dan Panji Surowilogo. "Marilah," Sangkan kemudian mengajak, "kita tunggu tawanan kita ini di luar bilik ini. Biarlah ia melepaskan lelah. Mungkin ia justru akan dapat tidur meskipun kaki dan tangannya terikat." Tak lagi terdengar gemeretak gigi Panji Surowilogo. Tapi Sangkan dan Pinten tidak menghiraukannya lagi. Mereka kemudian melangkah keluar diikuti oleh Panon dan Kimino. "Kembalilah ke dalam bilik itu, Pinten," berkata Sangkan kemudian. "Kita tidak boleh terlampau yakin bahwa malam ini tidak akan terjadi apapun lagi." Pinten termangu-mangu sejenak, namun ia pun kemudian berdiri sambil berkata, "Baiklah, aku akan kembali ke dalam bilik itu. Mungkin kita ngalit yang licik itu justru mempergunakan kesempatan di saat kita lengah." Pinten pun kemudian meninggalkan ketiga orang yang masih saja duduk di serambi. Mereka masih merenungi Panji Surowilogo yang di dalam bilik, terikat kaki dan tangannya. "Tentu banyak hal yang harus kita pertimbangkan," gumam Sangkan kemudian. Kimino mengangguk-angguk, katanya. "Ternyata banyak hal yang tidak kami ketahui, Sangkan.
Mungkin karena kau dekat dengan Nyupe, atau katakan saja bahwa karena kau anak Nyupe. Atau mungkin lebih banyak hal yang kau ketahui tentang Panji Surawilogo dan Raden Kudorupoko, dan tentang Pangeran Kudonarpodo. Bahkan mungkin juga tentang pusaka yang menjadi rebutan beberapa pihak sekarang ini. Tidak terlalu banyak yang aku ketahui. Kalian sudah mendengar serba sedikit tentang Raden Kudorupoko, dan itulah semua yang aku ketahui tentang dirinya. Kimino menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak menyaut lagi. Dalam pada itu, Pinten telah berada di dalam bilik Raden Ayu Kudonarpodo. Jika Raden Ayu Kudonarpodo mendesaknya lagi tentang Raden Kudorupoko, maka Pinten tidak dapat menghindar lagi. Dengan ragu-ragu ia pun kemudian berkata, "Gusti, sebenarnya lah bahwa Raden Kudorupoko kini telah meninggalkan istana ini." "Mengapa bisa begitu, Pinten?" Pertanyaan ini justru terloncat dari mulut Inten Prawesti. Memang sulit untuk menerangkan alasan yang sebenarnya. Tetapi ternyata bahwa Raden Kudorupoko telah berusaha membunuh Panon. Panon? Ya, Raden Kudorupoko menganggap bahwa Panon akan dapat menjadi penghalang atas usahanya, sehingga ia ingin membunuhnya. Tapi ternyata bahwa Panon sempat mempertahankan diri, sehingga justru Raden Kudorupoko lah yang melarikan diri. "Bagaimana dengan Panji Surawilogo?" bertanya Nyupe. "Aku terpaksa mengikatnya." Raden Ayu Kudonarpodo menjadi semakin heran. "Ampun Gusti." Pinten yang duduk beringsut maju. Bukan maksud untuk melakukan perbuatan yang dapat menyakiti hati putri berdua. Tapi pada saat terakhir, seperti Raden Ayu ketahui sendiri, Raden Kudorupoko seolah-olah menjadi semakin berubah. Pada suatu saat maka yang nampak kemudian adalah keinginan pribadinya tanpa menghiraukan nasib Gusti dan putri. Raden Ayu Kudonarpodo menarik napas dalam-dalam. Baginya Raden Kudorupoko memang membingungkannya. Tapi bagaimanapun juga Pangeran Linggarwatang adalah saudaranya. Apakah aku akan membiarkan Kudorupoko mengalami nasib yang buruk setelah selama ini ia melindungi aku? Desisnya. Pinten termangu-mangu sejenak ketika terpandang olehnya wajah Nyupe yang mengerdipkan matanya, seolah-olah memberi syarat agar ia berdiam diri saja. Maka Pinten pun menundukkan wajahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Sejenak ruangan itu menjadi hening, masing-masing seakan-akan sedang merenungi hatinya sendiri. Dalam pada itu, di luar halaman istana yang suram itu, 3 orang sedang duduk termangu-mangu. Masing-masing duduk sambil menundukkan kepalanya dalam kediaman yang beku. Namun tiba-tiba salah seorang dari mereka mengangkat wajahnya sambil berkata, "Sebenarnya aku mendapat kesempatan baik sekarang ini." Seorang anak muda yang lain pun berpaling, tetapi kemudian seakan-akan dengan acuh tidak acuh ia berkata, "Memang mungkin sekali terjadi. Kau sekarang berdua dengan Ki Dangalit, aku seorang diri. Mungkin timbul niatmu untuk membunuh aku sekarang. Tetapi jika benar demikian, maka kita bertiga akan mati bersama-sama." Ki Dangalit tertawa, katanya, "Benarkah demikian, Kakang Sambi Timur? Apakah kira-kira kita berdua tidak dapat membunuh orang yang sombong ini?" Sambi Timur mengerutkan keningnya, kemudian katanya, "Bromodoro telah dibunuh oleh Panji Surawilogo. Memang pantas sekali kita membalas dendam, membunuh Raden Kudorupoko sekarang ini. Tapi Raden Kudorupoko masih dalam sikapnya," katanya dengan nada datar. "Kau berdua tidak akan berani melakukannya. Kita masih saling membutuhkan, atau akan saling berbunuhan tanpa arti sama sekali setelah kita bekerja terlalu lama sampai saat ini." Ki Dangalit tersenyum, jawabnya, "Kau juga licik seperti aku. Kau pandai mencari dalih untuk menyelamatkan jiwamu."
Aku tidak ingin menyelamatkan jiwaku dengan cara yang licik itu. Jika kau menghendaki bertempur, kau akan bertempur melawan kalian berdua dan kita akan mati bersama-sama. Ki Dangalit tertawa semakin keras, katanya. Kau sangka aku tidak dapat menilai kemampuan kita masing-masing? Kau dan aku seorang diri mungkin memiliki kemampuan seimbang. Sehingga jika Sambi Timur ikut serta berpihak, maka keseimbangan itu tentu akan segera bergerak. Dan kau akan mati di sini tanpa seorang pun yang akan menangisi. Pinten tidak, ibundanya tidak. Bahkan anak Nyupe yang manis itu pun tidak. Raden Kudorupoko meradang kupingnya bagaikan tersentuh api. Tetapi ia masih tetap duduk tenang seperti tidak menghiraukan apapun lagi. Katanya, silahkan memilih aku atau kau tidak akan melakukannya. Ki Dangalit mengumpat, katanya, kau memang licik, tapi baiklah, kita memang masih saling membutuhkan. Sekarang di istana itu ada beberapa orang yang pantas diperhitungkan. Orang-orang gila yang tidak pantas mendapat tempat. Aku masih akan mencoba menempuh jalan lain. Jika Paman Panji Surawilogo masih hidup, aku masih mempunyai kesempatan. Apa yang akan kau lakukan? Bertanya Ki Dangalit. Aku akan menghadap Bibi. Bibi tentu mempunyai pertimbangan tersendiri. Jika aku dapat berusaha agar Bibi mengusir orang-orang yang telah berkhianat itu. Jalan pikiranmu memang sudah buntu. Jika bibimu mau mengusir orang-orang yang ada di tanahnya, mengapa kau mengambil cara lain seperti yang telah gagal ini? Mengapa kau harus memilih jalan pembunuhan? Dengan membunuh mereka, maka persoalannya akan selesai. Tetapi mengusir mereka tentu masih akan tumbuh soal baru yang harus kita atasi. Tetapi dalam keadaan yang paling terdesak, maka jalan yang jauh itu pun akan dapat ditempuh. Ki Dangalit menarik napas dalam-dalam lalu katanya, aku ingin melihat apakah kau akan dapat berhasil. Tetapi jika kau gagal, maka kau akan dibantai di halaman istana itu. Memang itu termasuk akibat yang harus diperhitungkan. Tetapi jika kita takut mengalami akibat yang betapapun pahitnya, maka kita tidak akan berani berbuat apa-apa sama sekali. Terserahlah padamu. Jika kau masih memerlukan kasih sayang bibimu yang sudah kau khianati itu, aku akan mencoba. Apakah kau takut kalau aku akan mendapatkan pusaka itu langsung dari bibi? Ki Dangalit tertawa, jawabnya, kita semuanya sudah menjadi gila dan kegilaan kita akan membakar istana kecil itu menjadi karang abang. Persetan, Raden Kudorupoko menggeram. Aku akan menemui bibi untuk menyelesaikan semua persoalan. Ki Dangalit tidak menanggapinya lagi. Perlahan-lahan ia pun kemudian membaringkan dirinya dan bergumam, aku akan tidur. Aku sudah kehilangan seorang kawan malam ini. Aku tidak tahu di manakah Paman Brahmadara akan dikuburkan. Dan pembunuh itu adalah Panji Surawilogo. Raden Kudorupoko menyadari bahwa Ki Dangalit mendendamnya dan ia pun sadar bahwa setiap saat Ki Dangalit tentu benar-benar berusaha untuk membunuhnya. Tetapi ia sudah terjun ke gelanggang. Kematian adalah tantangan yang paling wajar dan tidak perlu ditakuti lagi. Sebenarnya lah saat itu orang-orang di istana kecil itu sedang membicarakan tentang mayat yang terbujur di halaman sebelah. Panon tidak mengerti apakah yang sebaiknya dilakukan atas mayat itu. Kita kuburkan saja di sudut halaman istana ini, desis Kimino. Sangkan mengerutkan keningnya lalu katanya, ketika orang-orang dari Guntur Geni terbunuh, orang-orang Karangmojo bersedia menolong menguburkan mereka. Tapi kali ini keadaannya tentu berbeda. Biasanya Raden Kudorupoko lah yang minta pertolongan mereka. Kimino termangu-mangu sejenak, dipandanginya wajah Sangkan dan Panon berganti-ganti. Lalu katanya, kita akan
dapat keluar dari istana ini jika kita tinggalkan istana ini? Maka mungkin sekali orang-orang itu datang dan memaksa Raden Ayu Kudo Narpodo untuk berbuat sesuatu yang mungkin benar-benar tidak dapat dilakukannya. Misalnya menunjukkan pusaka itu. Tetapi jika hanya 1 atau 2 orang saja di antara kita yang keluar dari istana ini, mungkin kita akan menjumpai kesulitan. Kita tidak tahu siapa saja yang kini mengelilingi dinding istana ini. Sangkan mengangguk-angguk katanya. Baiklah, tetapi kita harus melakukannya sekarang. Apa boleh buat, desis Kimino. Kita akan mencari tempat yang paling tersembunyi. Demikianlah maka ketiga orang itu pun segera menguburkan mayat Bromodoro di balik gerumbul perdu di kebun belakang, sejauh-jauhnya dari istana. Mereka sama sekali tidak menandai kuburan itu selain dengan ciri-ciri yang memang sudah terdapat sebelumnya. Batang perdu dan tanda-tanda pada dinding halaman istana. Setelah membersihkan diri, mereka pun segera kembali ke dalam bilik belakang. Mereka masih menjumpai Panji Surawilogo yang masih terikat. Demikianlah mereka masuki bilik itu, terdengar Panji Surawilogo mengumpatnya. Tapi mereka sama sekali tidak menghiraukannya, bahkan Sangkan pun kemudian membaringkan dirinya tanpa mengacuhkannya lagi. Tapi mereka bertiga itu pun menjadi berdebar-debar ketika langit menjadi terang. Apakah mereka akan dapat mempertahankan Panji Surawilogo jika Raden Ayu Kudo Narpodo sendiri yang datang dan memerintahkan untuk melepaskan Panji Surawilogo? Ketika pagi menjadi terangnya, maka Nyupih dan Pinten pun mulai dengan menghidupkan api seperti yang biasa mereka lakukan. Di bagian dalam Pinten sibuk membersihkan lantai, sementara Sangkan pun telah keluar pula dari biliknya bersama Panon untuk mengamati dinding yang rusak. Sementara Kimino tetap berada di dalam biliknya yang tertutup menunggui Panji Surawilogo. Kita harus memperbaikinya, desis Sangkan. Panon mengangguk-angguk, namun katanya, dari mana kita mendapatkan bahan untuk memperbaiki dinding itu? Sangkan menarik napas dalam-dalam dengan matanya yang redup. Ia mandang ke arah pedukuhan Karangmojo, seolah-olah ia ingin mengharapkan untuk mendapat beberapa potong kayu dan bambu dari pedukuhan itu. Tapi Sangkan pun kemudian menggeleng. Aku tidak dapat mengambilnya dari pedukuhan itu. Kemungkinan yang dapat terjadi serupa dengan kemungkinan yang timbul jika kita membawa mayat itu ke kuburan. Panon mengangguk-angguk dengan nada datar. Ia pun bertanya, apakah yang akan kita perbuat? Kita akan mempergunakan bahan-bahan yang terdapat pada bekas kandang itu. Biar sajalah Raden Kudo Rupoko dan Panji Surawilogo mempergunakan sebagian saja dari bekas kandang itu. Panon mengangguk-angguk lalu katanya, kita dapat mengambil sebagian, tetapi kita tidak dapat membiarkan kuda-kuda itu kepanasan di siang hari dan kehujanan jika hujan turun. Sangkan mengangguk-angguk, tapi tiba-tiba saja ia berkata, pada suatu saat kita akan kesulitan mencarikan makanan kuda-kuda itu. Yang dapat kita lakukan adalah mencari rumput di sekitar istana ini saja. Tapi jika rumputan sudah mulai mengering di musim kemarau yang panjang, Panon menarik napas dalam-dalam, katanya, berapa musim kita sendiri dapat bertahan di dalam halaman istana ini? Bukan kuda-kuda itulah yang akan kekurangan makan lebih dahulu, tetapi kita. Setelah pohon yang kita tanam itu tentu akan dapat banyak menolong di hari mendatang. Sangkan menarik napas tetapi sambil mengangguk-angguk ia berkata, kok benar, kita akan segera mengalami kesulitan. Keduanya kemudian mulai memeriksa kandang di belakang. Mereka mencoba mencari bahan yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki dinding yang rusak. Tetapi mereka masih tetap memperhatikan kuda-kuda yang berada di dalam kandang itu. Dalam pada itu, selagi keduanya sibuk dengan dinding yang rusak,
Mereka telah dikejutkan oleh derap beberapa ekor kuda mendekati regol halaman istana yang tertutup. Dengan serta-merta mereka pun segera melangkah ke halaman depan. Bahkan Pinten dan Kimino yang juga mendengar langkah itu pun telah keluar ke serambi. "Aku mendengar derap kaki kuda, Biung," desis Pinten. Nyupeh memandang gadis itu dengan tatapan mata yang asing. Dengan nada datar ia berkata, "Hati-hatilah, Putri." "Ah," desis Pinten sambil mencubit Nyupeh. "Aduh, jangan, ampun," desis Nyupeh. Pinten tersenyum memandang Nyupeh yang bergeser surut lalu katanya, "Aku akan berhati-hati, Biung." Nyupeh menarik napas dalam-dalam lalu tapak demi tapak ia melangkah maju sambil berkata, "Jika yang berkuda itu Raden Kudorupoko, maka persoalannya akan menjadi sulit. Mungkin Raden Ayu tidak sampai hati menolak permintaannya untuk melepaskan Panji Surawilogo. Kakang Sangkan akan mempertahankannya, Biung. Mungkin Raden Kudorupoko harus mengurungkan niatnya, karena persoalannya sudah berkembang semakin larut. Semuanya agaknya memang harus jelas." Pinten menarik napas dalam-dalam tetapi ia tidak menyaut, bahkan ia pun kemudian masuk kembali ke dapur. Sekilas ia melihat Kimino masih berdiri di serambi di muka biliknya. Dan di dalam bilik itu terikat Panji Surawilogo. Dalam pada itu suara derap kaki kuda itu pun menjadi semakin dekat pula dengan regol halaman yang masih tertutup. Di dapur Nyupeh mengambil Pinten sambil berkata, "Masuklah, pergilah ke dalam bilik. Mungkin Raden Ayu dan Pinten memerlukan kau." Pinten termangu-mangu, namun ia pun kemudian meninggalkan dapur dan masuk ke ruang dalam. Ketika ia masuki bilik, dilihatnya Raden Ayu Kudonarpodo dan Inten Prawesti duduk dengan cemasnya di bibir pembaringan. Ternyata kehadiran Pinten telah menenangkan hati keduanya, bahkan Inten pun kemudian berkata, "Kemarilah, mendekatlah, Pinten." Pinten bergeser mendekat, tapi ia tidak menyaut. "Kau dengar derap kaki kuda itu?" bertanya Inten. "Ya, Putri," jawab Pinten. "Tapi suara itu berhenti sekarang. Agaknya mereka telah berada di regol depan." Inten menjadi semakin berdebar-debar, bahkan kemudian dengan suara gemetar bertanya, "Siapakah mereka, Pinten?" "Aku belum mengetahuinya, Putri. Tapi sekali Raden Kudorupoko dan Kijang Alit." Ternyata dugaan Pinten itu benar, yang berada di luar regol adalah Raden Kudorupoko, Kijang Alit dan Ki Sambi Timur. "Buka pintunya!" Raden Kudorupoko berteriak dari luar regol. Sangkan dan Panon yang berada di halaman itu termangu-mangu, tapi mereka melangkah mendekat. "Bukalah pintu ini!" Sekali lagi Raden Kudorupoko mengulang. "Jika tidak, aku akan bukanya sendiri, meskipun untuk seterusnya pintu ini tidak akan dapat dikunci lagi." Sangkanlah yang kemudian mendekati pintu, tapi ia sama sekali tidak kehilangan kewaspadaan. Meskipun nampaknya Raden Kudorupoko tidak akan berbuat sesuatu, tetapi segala kemungkinan memang dapat terjadi atas dirinya dan Panon. Panon pun nampaknya sudah bersiaga sepenuhnya. Meskipun ia tidak membawa senjata di tangan, tetapi pada ikat pinggangnya yang tebal terselip pisau-pisaunya yang siap dilontarkan. Ketika pintu telah terbuka, maka 3 ekor kuda itu berlari begitu saja memasuki halaman, seolah-olah mereka sama sekali tidak melihat Sangkan dan Panon yang termangu-mangu. Tiganya langsung melompat turun dari kudanya ketika mereka sudah berada di depan tangga pendopo. Dengan serta-merta mereka melangkah masuk dan langsung menuju ke pintu peringgitan. Tidak ada yang mereka percakapkan, tetapi Sangkan dan Panon mengetahui dengan pasti bahwa mereka akan menjumpai Raden Ayu Kudonarpodo dan Putri Inten Prawesti. Namun langkah ketiga orang itu tertegun di pintu ketika mereka melihat Pinten duduk pula di dalam bilik itu. "Iblis betina itu ada di dalam," desis Kijang Alit.
Pinten sama sekali tidak menanggapinya. Ia masih saja duduk bersimpuh seperti kebiasaannya. Meskipun di luar sadarnya jari-jari tangannya telah meraba-raba bola besinya yang terikat di ujung rantai dan membelit di bawah ikat pinggangnya. Raden Kudorupoko mandang Pinten dengan kerut-merut di keningnya. Namun ia pun kemudian mengangguk dalam-dalam ketika terdengar suara Raden Ayu Kudo Darpodo. "Kok anggir?" "Ya Bibi," jawab Raden Kudorupoko, dan kemudian diteruskannya. "Kehadiranku kali ini merupakan saat yang menentukan. Kami memerlukan pusaka itu, Bibi." "Anak mas," suara Raden Ayu Kudo Darpodo menjadi datar. "Sebenarnya aku menjadi sangat gelisah dengan anggapan bahwa pusaka itu telah aku simpan. Berapa kali aku sudah mengatakannya bahwa aku tidak tahu sama sekali, dan apa yang aku katakan itu benar, sehingga aku tidak perlu mengulanginya." "Tidak, Bibi," jawab Raden Kudorupoko. "Keadaan kini sudah menjadi sangat buruk. Sangkan dan Panon telah bersepakat untuk berkhianat. Siapapun tidak akan dapat memaksa aku untuk mengetahui apa yang memang tidak aku ketahui. Aku yakin Bibi mengetahui. Tidak, Angger, dan ketidaktahuanku itu tidak akan dapat aku ingkari. Akan terjadi apa-apa saja atas diriku." Raden Kudorupoko mandang Kijang Alit sejenak, kemudian katanya, "Bibi, sudah cukup lama aku tinggal di padepokan ini. Sudah banyak pertolongan dan kebaikan hati yang aku berikan pada Bibi sekeluarga. Bahkan dengan kedua orang pengemis itu pula. Sekarang sudah waktunya aku bertindak tegas." Raden Ayu Kudo Darpodo mandang wajah Raden Kudorupoko dengan cemasnya. Namun kemudian ia berpaling ketika melihat Pinten bergeser setapak. "Kau tidak usah ikut campur, iblis betina," geram Raden Kudorupoko. Namun Pinten sempat menjawab, "Aku memang tidak akan campur tangan secara langsung." "Mengapa kau sebut secara langsung? Mungkin dengan cara lain aku akan dapat permainan yang mengasihkan. Tutup mulutmu, atau aku akan menyumbatnya." "Kau hanya bertiga?" tiba-tiba saja Pinten motong. "Kami berempat di sini. Kau tidak akan dapat berbuat apa-apa. Jika Raden Ayu mengatakan tidak, maka kami semua di sini mengatakan tidak." Wajah Raden Kudorupoko menjadi merah padam. Tapi ia menyadari bahwa yang dikatakan Pinten itu adalah kenyataan sekarang ini. Meskipun demikian, Raden Kudorupoko menjawab, "Kau jangan sombong, perempuan gila. Meskipun kami bertiga, kami akan dapat membunuh semua orang di dalam rumah ini." Adalah di luar dugaan mereka jika tiba-tiba saja Pinten tertawa. Suaranya terdengar aneh di telinga setiap orang yang mendengarnya. Katanya di sela-sela suara tawanya, "Jika kau memang ingin melakukannya dan mampu berbuat demikian, kau tentu sudah melakukannya semalam, tidak sekarang." Wajah Raden Kudorupoko menjadi semakin merah membara. Kemarahannya sudah tidak dapat disembunyikannya lagi. Meskipun demikian, ia masih harus melihat kenyataan bahwa di dalam istana ini memang ada 4 orang yang harus diperhitungkan. "Bibi," berkata Raden Kudorupoko kemudian, "mungkin Bibi dapat ingkar dan mungkin saat ini orang-orang gila ini dapat membujuk Bibi untuk tidak memberitahukannya kepadaku. Tapi Bibi kelak akan menyesal. Jika aku pergi dengan kecewa, maka itu merupakan pertanda bahwa orang-orang yang tinggal akan saling berbunuhan untuk memperebutkan pusaka itu. Sangkan, Panon, Kimino, dan Pinten akan saling mempertaruhkan nyawanya. Meskipun kemudian 3 di antara mereka akan menjadi bangkai di samping tubuh Bibi dan Diajeng Inten Prawesti yang terkapar tidak bernyawa lagi." Wajah Raden Ayu Kudo Darpodo menjadi tegang, demikian pula wajah Inten Prawesti. "Bibi, apakah dengan demikian berarti bahwa aku harus kembali menghadap ayahanda dan mengatakannya bahwa Bibi tidak lagi menaruh kepercayaan kepadaku?" "Oh,
suara Raden Ayu Kudo Narpodo seolah-olah terputus di kerongkongan. Namun kemudian ia berkata, "Jika kau bertemu dengan ayahandamu, aku mohon maaf. Aku tidak dapat memenuhi perintah Kakang Mas Linggarwatang untuk menyerahkan pusaka yang sebenarnya memang tidak aku ketahui." Ayahanda tidak akan percaya. Ayahanda yakin bahwa pusaka itu ada di sini. Bibilah yang menyimpannya. Aku bersedia untuk menerima akibat apapun yang mungkin dilimpahkan karena kemarahan Kakang Mas Linggarwatang. Sebenarnya lah aku tidak ingkar akan baktiku, tetapi aku tidak dapat berbuat apa-apa, meskipun Kakang Mas Linggarwatang sendiri yang datang kemari. Baiklah Bibi, aku akan kembali kepada Ayahanda yang tentu akan datang sendiri kemari. Ayahanda akan mengetahui apa saja yang sudah aku lakukan di sini. Bahkan aku sudah mempertaruhkan nyawaku melawan orang-orang Guntur Geni dan melawan ilmu gendam yang tidak dapat dihindari oleh Diajeng Inten Prawesti. Aku akan berterima kasih. Baik, memang kemungkinan yang paling buruk harus aku tempuh. Aku sudah menyelamatkan nyawaku menghadapi ujung senjata, tapi agaknya aku harus mengalami nasib yang sangat buruk jika aku kembali ke Demak tanpa pusaka itu. Namaku akan dihinakan dan barangkali aku akan diasingkan oleh ayahanda dari lingkungan keluarga. Wajah Raden Ayu Kudo Narpodo menjadi tegang sejenak, terpercik perasaan iba di wajahnya. Ternyata bahwa Raden Kudo Rupoko dapat menangkap percikan perasaan itu, maka katanya, "Bibi, jika memang Bibi tidak mengetahuinya, biarlah aku mohon diri. Tetapi mungkin akan lebih baik bagiku jika aku tidak akan pernah bertemu lagi. Karena bagiku sebagai seorang ksatria, nama lebih berharga dari jiwa sekalipun." "Anak Mas," desis Raden Ayu Kudo Narpodo, "apakah yang akan kau lakukan?" Raden Kudo Rupoko berpaling pada Kidang Alit lalu katanya, "Kami pun akan saling berebutan jika pusaka itu Bibi berikan kepadaku. Tapi Kidang Alit tentu akan bersedia membantu aku jika aku gagal mendapat pusaka itu." Kidang Alit menjadi termangu-mangu. "Bibi, ujung senjata Kidang Alit tentu cukup tajam untuk membunuhku. Karena ternyata aku tidak ingin lagi bertemu dengan Ayahanda Linggarwatang." "Anak Mas," Raden Ayu Kudo Narpodo terkejut hingga bergeser tapak. "Kau akan membunuh diri?" Raden Kudo Rupoko menarik napas dalam-dalam, katanya, "Jika Ayahanda pada suatu saat berkunjung ke sini, tolong Bibi katakan bahwa aku sudah gagal. Bibi jangan mengatakan bahwa Bibi tidak dapat menunjukkan pusaka itu kepadaku. Tapi sebaiknya Bibi mengatakan bahwa aku terbunuh dalam perebutan pusaka itu. Bibi dapat mengatakan bahwa aku telah dibunuh oleh orang-orang Guntur Geni atau oleh Kidang Alit sekalipun, yang barangkali merupakan utusan yang dikirim oleh Paman Pangeran Semoro Kuning dan Paman Pangeran Sendang Prapat." "Bohong," tiba-tiba saja Kidang Alit memotong. "Aku tidak mengenal Pangeran Semoro Kuning dan Pangeran Sendang Prapat. Mungkin sekali kau adalah utusannya, seperti juga aku adalah utusan Ayahanda Linggarwatang." Kidang Alit menarik napas dalam-dalam, tapi ia tidak menjawab. "Nah Bibi, itu adalah pesanku yang terakhir. Aku mohon diri, tapi aku tidak akan pernah sampai ke Demak dan menghadap Ayahanda dan Ibunda." "Anak Mas," wajah Raden Ayu Kudo Narpodo menjadi semakin tegang. "Bibi tidak usah menjadi cemas. Bukankah Bibi memang tidak mengetahui apapun juga tentang pusaka itu?" Nampak keraguan-raguan yang tajam membayang di wajah Raden Ayu Kudo Narpodo, sehingga suasana di dalam bilik itu pun menjadi tegang pula. Tidak seorang pun yang bergerak dan apalagi beranjak dari tempatnya. Namun pada itu terdengar suara Kidang Alit di antara derai tertawanya. "Kau sedang merajuk, Raden?"